Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada pertemuan IPA dengan judul ekosistem. Sebelumnya, lingkungan tempat tinggal makhluk hidup yang dapat dipengaruhi oleh makhluk hidup yang tinggal di dalamnya, itu akan kita bahas nanti di bab ini. Interaksi antar makhluk hidup dan lingkungannya terjadi di dalam suatu ekosistem. Nah, apa sih yang dimaksud dengan ekosistem itu? Apa saja komponen penyusunnya? Dan ada berapa macam ekosistem itu? Semuanya akan dibahas di bab ekosistem. Kompetensi dasar pada hari ini adalah pertama, memahami komponen-komponen dan bentuk interaksi dalam ekosistem. Kedua, mengklasifikasikan komponen-komponen ekosistem dan bentuk interaksi dalam ekosistem. Untuk yang pertama yang akan kita bahas adalah makhluk hidup dalam ekosistem. Pengertian ekosistem. Nah, ekosistem itu apa sih? Ekosistem ialah hubungan saling kebergantungan antar makhluk hidup dengan lingkungannya atau makhluk tak hidup yang membentuk suatu sistem. Ekosistem juga didefinisikan sebagai komunitas alami yang berinteraksi satu dengan lainnya. Artinya ada faktor fisik dan faktor non-fisik. Contohnya ialah seperti energi matahari, angin, kelembapan udara, air, dan tanah. Nah, di dalam ekosistem itu ada ilmu yang mempelajari ekosistem. Ilmunya ialah ekologi. Jadi ekologi itu adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antar makhluk hidup dengan lingkungannya. Selanjutnya adalah pembagian ekosistem. Di dalam ilmu ekologi, ekosistem itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ialah ekosistem alami. Ekosistem alami ialah ekosistem yang terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia. Contohnya ekosistem hutan, ekosistem laut. Yang kedua adalah ekosistem buatan. Ekosistem buatan ialah ekosistem yang terbentuk berdasarkan campur tangan manusia dengan tujuan manusia dan tujuan tertentu. Maksudnya dibuat agar manusia memperoleh manfaat dari pembuatan ekosistem tersebut. Contohnya ekosistem sawah dan ekosistem kebun. Yang ketiga adalah ekosistem suksesi. Ekosistem suksesi itu adalah ekosistem yang terbentuk di awal dengan pemusnahan akibat bencana alam. Jadi terjadi karena ketidaksengajaan atau terjadinya bencana alam. Contohnya terjadinya gunung meletus. Jadi ekosistem hasil gunung meletus itulah yang dinamakan dengan ekosistem suksesi. Ekosistem suksesi itu sendiri dibagi menjadi 2. Yang pertama, suksesi primer, yaitu suksesi yang terjadi jika komunitas asal terganggu. Gangguan ini mengakibatkan hilangnya komunitas asal secara total sehingga di tempat komunitas asal terbentuk habitat baru. Misalkan setelah terjadinya gunung meletus, semua tanaman dan hewan itu rata mati. Kemudian terbentuklah ekosistem yang baru di mana hewan dan tumbuhan memiliki varietas yang berbeda. Itu namanya ekosistem primer. Yang kedua adalah ekosistem suksesi sekunder. Suksesi sekunder adalah suatu komunitas atau ekosistem alami terganggu baik secara alami ataupun buatan karena adanya campur tangan manusia.
dan gangguannya tidak merusak total, sehingga habitat lama masih ada. Beda yang dengan yang awal tadi, kalau yang tadi total berbeda dari varietas dan habitatnya berbeda. Selanjutnya adalah tingkatan makhluk hidup dalam ekosistem. Ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah individu. Individu itu apa? Individu ialah makhluk hidup yang tunggal. Contohnya, satu batang mawar, seorang manusia, satu batang teratai, itu adalah individu. Yang kedua adalah populasi. Populasi adalah kumpulan makhluk hidup sejenis yang hidup menetap di daerah tertentu. Contoh, populasi tikus di sawah. Yang ketiga adalah komunitas. Komunitas adalah semua makhluk hidup yang hidup dalam suatu daerah atau lingkungan yang sama. Jadi, ekosistem sawah contohnya. Nah, di dalam ekosistem sawah itu terdiri dari apa? Ada populasi tikus, populasi sawah, ini bukan populasi sawah, tapi populasi padi atau populasi ular. Nah, bab sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang komponen-komponen ekosistem. Nah, komponen ekosistem itu terdiri adalah komponen biotik dan komponen abiotik. Yang pertama adalah komponen biotik. Satu adalah produsen. Produsen ialah organisme yang mampu menghasilkan makanan sendiri. Nah, organisme yang mampu menghasilkan makanan sendiri itu biasanya disebut dengan autotrof. Ini adalah kelompok dari tumbuhan yang mampu melakukan fotosintesis. Ini merupakan produsen. Karena mampu memproduksi zat organik, organisme yang memiliki klorofil ini namanya adalah produsen. Dengan kata lain, produsen itu dapat menyediakan bahan makanan bagi makhluk hidup lainnya. Yang kedua adalah konsumen. Konsumen adalah sekelompok makhluk hidup yang memakan produsen dan hewan lainnya, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan yang tidak berklorofil atau tumbuhan yang tidak mampu membuat makanannya sendiri. Nah, makhluk yang tidak mampu menyusun zat organik sendiri ini dinamakan dengan heterotrof. Yang ketiga adalah dekomposer. Dekomposer atau pengurai. Dekomposer ini merupakan jasad ternik yang berperan mengeluarkan bahan organik yang berasal dari organisme yang telah mati maupun hasil pembuangan sisa pencernaan. Nah, organisme pengurai ini akan menghasilkan karbon dioksida yang akan dipakai dalam proses fotosintesis. Yang keempat adalah detrivor. Detrivor atau yang disebut dengan penghancur ialah kelompok makhluk hidup yang menghancurkan bahan-bahan organik dari sisa-sisa tumbuhan, dari sisa-sisa tubuh makhluk hidup yang telah mati. Contohnya rayap, semut, kelabang. Dan yang terakhir adalah scavenger, predator, dan parasit. Scavenger ini sendiri ialah hewan pemakan bangkai. Nah, kalau teman-teman tahu, burung gagak itu suka memakan bangkai binatang yang telah mati kan. Nah, itulah yang dinamakan dengan scavenger.
Kemudian predator. Kalau predator itu adalah hewan yang mematikan dan memangsa makanannya, seperti singa memakan zebra, atau parasit memakan inangnya yang tidak memberikan manfaat. Kemudian parasit itu mengambil sari makanannya sedikit demi sedikit. Jika inangnya mati, parasitnya juga mati. Itu adalah komponen biotik. Selanjutnya adalah komponen ekosistem abiotik. Nah, komponen abiotik ini merupakan komponen tak hidup. Biasanya berupa komponen fisik dan kimia ya, yang akan kita bahas. Pertama ialah udara. Jadi udara di atmosfer kita itu tersusun dari nitrogen, gas yang paling banyak 78%, kemudian oksigen 21%, karbon dioksida CO2 0,03%, dan sisanya adalah gas lainnya. Yang kedua adalah air. Air juga berpengaruh terhadap ekosistem karena air sangat dibutuhkan untuk berlangsungnya hidup organisme. Bagi unsur abiotik lain, air ini diperlukan sebagai pelarut. Misalnya untuk komponen abiotik tanah, seperti itu. Atau tempat hidup bagi ikan. Yang ketiga adalah tanah. Tanah merupakan tempat hidup bagi organisme. Manusia memiliki kebergantungan yang tinggi terhadap tanah. Kenapa? Nah, bagi tumbuhan, tanah itu merupakan tempat untuk membenamkan akar dan berbagai sumber nutrisi, ya tidak? Nah, ketika tumbuhan sudah berbuah, kemudian menghasilkan sesuatu untuk dimakan, makanya tanah itu sangat diperlukan oleh manusia untuk bercocok tanam, sehingga dapat menghasilkan menghasilkan hasil panen yang dimanfaatkan oleh manusia. Makanya manusia sangat bergantung terhadap tanah. Kemudian yang keempat adalah topografi. Topografi atau yang dinamakan dengan ketinggian suatu tempat, atau bahasa lainnya adalah naik turunnya permukaan bumi di suatu tempat. Nah, topografi ini erat kaitannya dengan kelembapan, cahaya, suhu, serta keadaan tanah di suatu daerah. Contohnya, daerah perbukitan pasti memiliki sifat yang berbeda dengan daerah yang datar. Organisme yang hidup di daerah bukit pasti beda juga dengan yang di daerah datar. Nah, topografi ini tuh mempengaruhi penyebaran makhluk hidup itu sendiri. Seperti halnya contohnya begini, stroberi itu akan lebih mudah tumbuh di daerah perbukitan ketimbang tumbuh di daerah yang datar. Kemudian yang terakhir adalah cahaya. Cahaya, khususnya cahaya matahari, adalah komponen abiotik yang berperan penting bagi organisme, terutama tumbuhan yang berklorofil. Gunanya untuk apa? Gunanya digunakan untuk melakukan fotosintesis. Nah, hasil fotosintesis tadi akan dihasilkan
makanan sehingga tumbuhan dapat terus hidup dan tumbuh. Selanjutnya adalah interaksi antar individu. Interaksi antar komponen ekosistem atau yang dinamakan dengan hubungan timbal balik antar makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya atau makhluk tak hidup lainnya. Nah, interaksi ini nanti ada yang saling menguntungkan, ada yang merugikan atau tidak berpengaruh apapun. Yang akan kita bahas pertama kali adalah interaksi antar individu membentuk populasi. Di slide ini ada populasi semut rangrang dalam suatu ekosistem. Antara individu semut dengan semut lainnya yang sejenis terjadi interaksi membentuk populasi semut. Nah, interaksi antar individu dengan individu lainnya ini di dalam spesies yang sama pada suatu areal akan membentuk suatu populasi. Nah, tadi populasi itu apa? Yang sudah kita bahas sebelumnya, populasi adalah kelompok individu sejenis yang dapat berproduksi dan menempati suatu daerah dalam kurun waktu tertentu. Jadi kumpulan semut dengan semut membentuk suatu populasi. Selanjutnya adalah interaksi antar populasi membentuk komunitas. Nah, komunitas adalah kumpulan beberapa populasi berbeda yang saling berinteraksi di suatu wilayah yang sama. Ini interaksi antar populasi spesies yang satu dengan yang lainnya ini akan membentuk suatu hubungan. Yang pertama yang akan kita bahas adalah simbiosis. Simbiosis adalah hidup bersama antar makhluk hidup yang berbeda jenis. Ada 3 jenis simbiosis yang akan kita bahas di sini. Yang pertama adalah simbiosis mutualisme. Jadi, simbiosis mutualisme adalah makhluk hidup yang hidup bersama antar dua makhluk hidup yang keduanya saling menguntungkan. Jadi sama-sama menguntungkan. Di slide ini adalah lebah dan madu. Lebah mendapatkan madu sebagai makanannya dari bunga, sedangkan bunga terbantu penyerbukannya oleh lebah. Jadi sama-sama menguntungkan. Yang kedua adalah simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah makhluk hidup yang hidup bersama antar dua makhluk hidup berbeda jenis, tetapi makhluk hidup yang satu diuntungkan dan yang lainnya dirugikan. Jadi saling yang satu untung, yang satu rugi. Contoh yang ada di sini adalah rumput ya, ini benalu dengan inangnya, kemudian kutu rambut. Tuh seperti itu. Selanjutnya adalah simbiosis komensalisme. Nah, berbeda dengan yang kedua tadi, simbiosis mutualisme ini adalah makhluk hidup yang hidup bersama antar dua individu yang salah satu makhluk hidup diuntungkan sedang yang lain tidak dirugikan. Jadi tidak ada yang untung, tidak ada yang rugi. Contohnya ini adalah anggrek dan pohon inangnya. Anggrek dapat hidup dengan menempel di pohon mangga misalkan, seperti di gambar, dan pohon mangga tidak merasa dirugikan karena adanya anggrek di pohon mangga, karena anggrek itu dapat membuat makanan sendiri sehingga tidak dapat menghisap makanan yang ada di pohon mangga yang ditumpangi. Jadi tidak merugikan walaupun hidupnya menumpang. Selanjutnya, interaksi antar populasi membentuk komunitas lagi. Selain simbiosis itu ada yang namanya
antibiosis. Antibiosis ini adalah interaksi antar hubungan makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup lainnya mengeluarkan zat antibiotik yang dapat membahayakan makhluk hidup lainnya. Ini saya contohkan di sini adalah jamur penicillium atau penisilin yang biasa kita tahu. Jadi dia mampu mengeluarkan zat antibakteria yang dapat membunuh bakteri yang ada di dekatnya. Karena jamur ini dapat mengeluarkan racun yang dapat menghambat atau mematikan makhluk hidup lainnya. Kemudian yang ketiga, tadi yang pertama simbiosis, yang kedua antibiosis, yang ketiga adalah predatorisme. Predatorisme adalah hubungan antar makhluk hidup dengan cara memangsa makhluk hidup lainnya. Contohnya di sini adalah macan memangsa zebra. Nah, yang keempat adalah aleopati. Aleopati adalah hubungan atau interaksi antar organisme yang keberadaan satu organisme dapat menghambat pertumbuhan atau perkembangan organisme lain. Hampir sama dengan antibiosis, cuma kalau aleopati ini lebih ke tumbuhan. Ya, contohnya ini alang-alang mengeluarkan toksis. Kemudian yang terakhir adalah kompetisi. Kompetisi yaitu interaksi yang berupa persaingan untuk mendapatkan sumber yang terbatas. Biasanya terjadi antar individu yang spesiesnya sama. Ada juga yang spesiesnya berbeda. Ini yang saya contohkan adalah singa dengan singa. Nah, yang terakhir adalah interaksi antar komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik banyak dipengaruhi oleh komponen abiotik. Nih yang contohnya di sini, daun pohon jambu seperti bisa dilihat di slide berjatuhan dan membusuk membentuk mineral yang akan diserap oleh pohon. Jadi si daun yang jatuh tadi akan kembali bermanfaat untuk pohon itu sendiri. Komponen biotik mempengaruhi komponen abiotik. Nah, untuk tugas mandiri, eksplor kemampuan, lengkapi tabel di bawah ini dengan memberikan contoh dari setiap bentuk interaksi antar populasi makhluk hidup. Teman-teman bisa menyebutkan 2 contoh di luar contoh yang sudah saya berikan di slide. Yang pertama adalah simbiosis mutualisme, yang kedua adalah predatorisme, yang ketiga adalah kompetisi, yang keempat simbiosis parasitisme, yang kelima adalah aleopati. Silakan dikumpulkan melalui perwakilan kelas dalam bentuk PDF atau foto, yang pasti dalam 1 lembar saja, tidak boleh lebih dari 2 lembar. Dan kalau bisa dikirimkan link seperti biasa, mengirimkan tugas IPA. Terima kasih. Daftar pustaka yang digunakan. Oke, terima kasih sudah menyimak pembelajaran IPA hari ini. Sampai jumpa di pertemuan IPA selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.